Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama gua Yudi di Gibahin Bola Channel. Ya, Indonesia besok akan menghadapi partai terakhir, partai penentuan ya untuk lolos ke fase berikutnya di 16 besar Piala Asia 2024 melawan Jepang, teman-teman ya. Ini merupakan partai yang bisa dibilang harus dijalankan ya, karena dengan kemenangan, karena ya menjaga asa agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Asia dengan status ya peringkat ketiga terbaik. Karena dengan poin 4, jika Indonesia berhasil menahan imbang Jepang, itu aman teman-teman ya. Kita aman untuk melenggang ke fase berikutnya ya, 16 besar di Piala Asia 2024. Nah, tapi ini kita harus hitung-hitungan terlebih dahulu teman-teman ya. Apabila Indonesia sebelum melakukan partai terakhir melawan Jepang ya, ini Indonesia berharap-harap dan melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya teman-teman ya. Karena jika di Piala Asia ini kan untuk 3 terbaik ya, hanya 4 yang diambil. Sedangkan di Piala Asia ini ada 6 grup ya, dari A sampai F itu yang mengikuti Piala Asia 2024 ini ya teman-teman. Nah, kemarin malam Qatar memenangkan pertandingan melawan Cina dan Tajikistan memenangkan pertandingan melawan Lebanon. Secara otomatis ya, Qatar meraih poin sempurna itu 9 dan Cina itu meraih poin 2 karena 2 kali seri ya, 2 kali hasil imbang melawan Tajikistan dan juga Lebanon. Nah, untuk Tajikistan sendiri ya, karena kemarin dia menang, dia meraih poin 4 ya. 4 dari 3 pertandingan ya. Melawan Qatar kalah, melawan Cina seri, dan melawan Lebanon dimenang. Nah, secara otomatis Tajikistan menemani Qatar ya untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2024 dari grup A. Sedangkan di peringkat 3 diduduki oleh Cina dengan poin 2. Ya. Oke, ini dari grup A ya. Nah, dari grup B ya, hari ini nanti malam itu ada partai yang penentuan juga di antara Australia dan Uzbekistan ya, untuk menentukan juara grup dan runner-up grup. Nah, untuk menentukan peringkat ketiga ini ada Suriah dengan India. Secara matematis Suriah dan India juga sama-sama bisa masih berpeluang lolos ya untuk ke fase 16 besar ya. Tapi peluang India agak sedikit sulit karena dia kalah sisi gol dengan tim-tim lain ya. Untuk Suriah, dia harus menang pertandingan dikarenakan untuk meraih 3 terbaik itu dia harus memiliki poin 4. Nah, ini menarik teman-teman. Nanti malam jam 10 itu ada pertandingan Suriah melawan India. Nah, nanti kita lihat nih. Ya. Nah, di grup A ya, ini sudah pasti tersingkir ya untuk 3 terbaik. Karena Cina hanya memiliki poin 2. Oke, ini kita sudah aman 1 ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan melihat lagi nih di grup B ya, antara Suriah dengan India. Jika hasil dari Suriah dengan India itu imbang ya, secara otomatis Indonesia lolos ya ke 16 besar Piala Asia 2024 tanpa harus melihat partai antara Indonesia dan Jepang ya. Jadi jika Suriah dengan India ini hasil imbang ya, jadi kita main ya lepas aja. Jadi nggak usah mikir menang atau kalah. Mau kalah pun kita, mau berapa kosong pun kita tetap lolos ya. Itu kalau misalkan Suriah dengan India imbang. Jika Suriah menang ya, poin 4. Nah, ini Indonesia harus ketat-ketat juga ya. Karena kita masih di bawah Bahrain ya. Bahrain kemarin menang melawan Malaysia 1-0. Mereka punya poin 3 dengan sisi gol yang sama, tetapi kita kalah di kartu kuning teman-teman. Bahrain 5-3, kita 4 ya. Nah, jika Suriah menang ya, otomatis Suriah ya di posisi pertama untuk sementara ya. Suriah, Bahrain, Indonesia. Oke, dan juga Oman ya. Dan juga Cina ya untuk sementara. Nah, kita jika ini pertandingan yang terjadi Suriah menang, kita harus melihat partai berikutnya itu Palestina dengan Hong Kong ya.
sama dengan Suriah dengan India, Palestina dan Hong Kong harus meraih hasil imbang ya. Karena Palestina memiliki poin 1 ya. Hasil dari seri melawan Uni Emirat Arab dan kalah melawan Iran ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dari timnas Indonesia juga ya, karena Indonesia berada di grup D ya. Di grup A kita sudah sedikit aman ya teman-teman ya, karena satu tim ya itu sudah dipastikan tersingkir ya untuk 3 besar ya. Oke. Nah, satu lagi ya, di antara grup B ini nanti dengan grup C ya, antara Suriah dan juga Palestina. Nah, ini kita menarik teman-teman ya. Jika Palestina seri ya, otomatis kita lolos ke 16 besar Piala Asia 2024 ya. Tapi Palestina pun tidak mungkin bermain hanya imbang teman-teman. Palestina juga ingin memenangkan pertandingan karena Palestina ingin lolos ya ke 16 besar. Hong Kong pun juga sama, walaupun peluangnya kecil untuk lolos, tapi Hong Kong ini ingin menampilkan permainan yang maksimal, apalagi untuk meraih kemenangan ya. Nah, ini kita harus berpatokan kepada 2 tim ya, dari grup B dan juga grup C. Jika Indonesia ingin lolos ke 16 besar Piala Asia 2024 tanpa harus melihat pertandingan antara Indonesia dan Jepang ya. Jadi bisa dibilang kita mengharapkan pertandingan dari tim lain dari grup A, B, dan C ya. Nah, jika Palestina menang ya, Suriah menang, Palestina menang, mereka sama-sama memiliki poin 4 ya. Ini kita di ujung tanduk teman-teman, karena sehari berikutnya kita main di grup D ya, melawan Jepang ya. Nah, jika kita kalah melawan Jepang, tetap kita poin 3, asalkan kita tidak dibantai oleh Jepang. Oke ya. Kalau kita kalah lawan Jepang, otomatis kita masih ada di posisi 4 ya. Sementara karena grup E dan grup F belum main. Karena di posisi pertama itu Suriah atau Palestina, tergantung nanti dari sisi golnya ya teman-teman ya. Bisa dikatakan kita ambil contoh Suriah, Palestina, Bahrain, dan juga Indonesia. Nah, ini 4. Tapi kan Oman dan juga Bahrain ini ya kan masih bisa teman-teman ya, masih bisa untuk meraih posisi yang terbaik ya, karena sisi golnya kita menang sama, cuma kita kalah di kartu aja ya. Nah, ini menjadi perhatian penting karena partai terakhir Bahrain itu melawan Jordania. Jordania juga harus meraih kemenangan untuk menentukan juara grup ya, juara grup dan juga runner-up grup melawan Korea Selatan ya. Nah, Jepang pun juga ingin menang teman-teman. Jika seri pun sebenarnya Jepang lolos ya, tapi ya dia tidak mau, Jepang itu tidak mau memberikan hasil dengan percuma dan begitu saja teman-teman. Karena image dari Jepang ini adalah ditaruhkan menjadi juara di Piala Asia 2024 ini teman-teman. Jadi semaksimal mungkin Jepang harus menang pertandingan ya. Tetapi Indonesia juga harus waspada. Indonesia juga harus bisa meraih hasil yang maksimal, minimal imbang ya teman-teman ya. Ya itu agar Indonesia lolos dengan jalur usaha ya teman-teman. Jadi harus berjuang ya, perjuangan Indonesia sendiri ya, tanpa melihat partai-partai lain. Secara otomatis Indonesia lolos jika hasil imbang terjadi di pertandingan Indonesia melawan Jepang ya. Nah, jika Indonesia kalah ini kan tadi kita grup A sudah kita tidak bahas lagi karena grup A otomatis tidak ada yang lolos di peringkat 3-nya ya. Jika Suriah menang, Palestina menang ya, Indonesia kalah 3 poin kan ya. Jadi Suriah Palestina, Bahrain, Indonesia ya. Besoknya Malaysia Bahrain bertemu dengan Yordania yang tadi saya bahas tadi. Nah, Bahrain hanya butuh hasil imbang ya melawan Yordania, tetapi ya Yordania pun harus memenang pertandingan untuk mengamankan posisinya sebagai juara grup ya. Nah, jika ini terjadi, misalkan Bahrain seri,
Oke, otomatis Indonesia masih peringkat keempat ya. Masih peringkat keempat. Masih sedikit agak bernapas lega teman-teman ya. Nah, jika Bahrain kalah pun ya, nanti dihitung dari kartu kuningnya juga teman-teman, dan juga sisi gol. Kita lihat aja nanti ya, lawan Yordania nanti setelah Indonesia lawan Jepang ya. Jika hasilnya Yordania menang, otomatis tinggal perhitungan sisi gol dan juga kartu kuning ya, terbanyak siapa antara Indonesia dengan Bahrain ya. Oke. Nah, jika Bahrain meraih hasil imbang, otomatis kan Indonesia masih 3 poin ya. Nah, ini pada terakhir harus ditentukan di Oman dan juga Kyrgyzstan ya. Ini sangat bisa dibilang partai penentuan bagi nasib Indonesia teman-teman ya. Ya. Karena Oman Kyrgyzstan ini, Oman masih memiliki poin 1 ya. Poin 1. Sedangkan Kyrgyzstan 0. Mereka berdua mempunyai peluang teman-teman ya. Kyrgyzstan mempunyai peluang walaupun kecil seperti India dan juga Hong Kong ya, tetapi Kyrgyzstan juga tidak ingin menjadi juru kunci pastinya ya, karena di piala sehebat Piala Asia ini mereka menunjukkan negara-negara terbaik ya, walaupun satu grup dengan tim-tim hebat, tetapi mereka memaksimalkan pertandingan tersebut agar bisa meraih hasil terbaik ya. Nah, jika Oman dan Kyrgyzstan imbang, nah partai terakhir pun Indonesia dipastikan lolos teman-teman ya. Jadi harus ditentukan dengan partai terakhir di grup F ya. Jika Suriah menang, Palestina menang, Indonesia kalah lawan Jepang ya, Bahrain imbang atau Bahrain kalah pun nanti tinggal dilihat dari head to head dilihat dari isi gol dan juga kartu kuning. Nah, pertandingan penentuan ditentukan oleh Oman. Jika Oman menang ya, kita tinggal menunggu saja ya di Bahrain ya teman-teman ya. Apakah Bahrain resikonya lebih banyak dibandingin kita ya, kartu kuning lebih banyak dibanding kita, otomatis kita lolos. Tapi kalau misalkan Bahrain resikonya lebih kecil ya, lebih istilahnya kita kebobolan lebih banyak, mencetak gol lebih sedikit ya, kita kalah lawan Bahrain, otomatis kita peringkat 5 teman-teman jika Oman menang ya. Nah, makanya ini kita jangan terlalu berpatokan kepada tim lain ya, kecuali ya grup A dan grup B sudah pasti peringkat 3 tidak lolos ya, kita menatap lawan Jepang ini, walaupun kita udah lolos ya, menatap Jepang ini kita harus bisa memaksimalkan pertandingan tanpa melihat melihat kita sudah lolos, tapi kita di sini pertarungan harga diri kita karena kita menjadi tim underdog ya melawan Jepang. Kita minimal harus bisa memaksimalkan pertandingan tersebut ya. Jikalau grup A dan grup B itu, atau grup A, grup B dan grup C itu salah satu dua dari satu itu, 2 dari 3 tim ya, itu gugur semua peringkat 3-nya. Jadi otomatis kita lolos ya. Nah, tetapi jika semua grup B dan grup C ini lolos dan meraih poin ya, Suriah dan Palestina meraih poin, itu kita pasti saya yakin penentuan di pertandingan grup F ya. Jadi itulah ya skema untuk Indonesia bisa lolos di Piala Asia 2024 ini teman-temannya. Sebenarnya peluang Indonesia itu besar teman-temannya. Dilihat grup A ini sudah Cina sudah tidak bisa ya mengimbangi poin dari Indonesia, otomatis kita tinggal nunggu satu tim lagi, satu negara lagi dari grup B dan C, E dan F ya, untuk Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2024. Nah, menarik teman-teman, kita menantikan tim mana yang terjungkal ya dari B, C, E dan F agar Indonesia bisa lolos ke Piala Asia 2024 di 16 besar. Itu dengan kita jalur menikmati pertandingan orang lain, tapi jangan lupakan kita harus bisa memaksimalkan pertandingan melawan Jepang nanti ya. Oke teman-teman, tetap dukung terus Indonesia agar bisa lolos ke Piala 16 besar ya, Piala Asia 2024 ini, karena jika lolos kita akan mengukir sejarah ya, dan juga Sinteyong adalah pelatih satu-satunya yang bisa membawa Indonesia jauh lebih tinggi, bisa meraih 16 besar ya ke Piala Asia 2024 setelah beberapa Piala Asia kita hanya bisa di fase grup ya teman-teman ya, dan tidak bisa meraih hasil maksimal ya. Nah, ini saatnya teman-teman ya. Oke, sekian aja info dari saya ya mengenai struktur dan juga skema
Indonesia agar lolos ke Piala Asia 2024 di 16 besar ya teman-teman ya. Baik, sekian dulu dengan saya Yudi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.